Oke, adik-adik, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 20. Oke, kita baca ya soalnya ya. Fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah b, dan gx itu sama dengan cx tambah 2. Untuk bilangan asli a dan c, ini ada typo ya, ini b ya maksudnya ya, ini ada b di sini. B dan C itu bilangan asli. Oke, apakah terdapat bilangan real R sehingga FR sama dengan GR? Jadi nanti kita akan ganti R-nya yang di dalam ini ke X ya. Jadi X yang di sini nanti ganti jadi R ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. 3B tambah C sama dengan 7. Jadi kita nanti gunakan ini, kemudian gunakan ini juga. Apakah cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Oke, kita akan mulai dari sini ya adik-adik ya. Oke, di sini sudah diberikan bahwa pernyataan bahwa FR sama dengan GR. Jadi ada nggak ya bilangan real kalau kita samakan? Oke, kita samakan dulu FR sama GR ya. FR sama dengan GR. Kita tulis di sini dulu aja biar nggak panjang ya nanti ya. Oke, FR-nya berapa adik-adik? Kita masukin R-nya ke dalam sini, fungsinya. Berarti R kuadrat ditambah kan dia ganti semua jadi RR ditambah B. B-nya belum tahu, hanya cuman tahu kalau bahwa bilangan asli. B-nya itu bilangan asli. GR-nya berapa? CR. Ya, ganti R ya. Ditambah 2. Nah, ini kalau kita pindahin ke kiri semua jadinya gimana adik-adik? R kuadrat ditambah R, kita samakan juga ya dengan R sama CR. CR-nya jadi negatif. Oke, min CR ditambah B. B kurangi 2 ya, sama dengan 0. Ini kalau kita keluarin R-nya, jadi R kuadrat ditambah nanti di dalam kurung itu kita pakai 1 kurangi R, ya kan? Jadi tinggal R. 1 kurangi C ya. Oke, berarti kan sama aja kan, 1 dikali R, ini R, min C kali R, sama aja kan, kita hanya mengeluarkan R-nya ditambah B kurangi 2 sama dengan 0. Oke, nah kita tulis ulang ke slide berikutnya ya. Oke, kita udah punya R kuadrat ditambah apa tadi, 1 dikurangi R D1 kali C kurangi C dikali R ditambah dengan apa tadi satunya dari B kurangi 2. Oke. Nah, setelah diperhatikan ini membentuk sebuah persamaan, bentuk umumnya seperti persamaan kuadrat adik-adik. Nah, ini perhatikan adik-adik. Di sini ini koefisien R kuadratnya ini 1, nggak ditulis ya seperti biasa ya. Kemudian ini koefisien R-nya adalah B. Kemudian ini adalah C. Masih ingat bentuk umumnya? Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Itu ya. Oke. Nah, ini sebagai A-nya ya. Kemudian ini B-nya dan ini C-nya. Oke. Oke. Nah, sekarang karena ini membentuk sebuah persamaan kuadrat, maka karena yang ditanyakan adalah apakah terdapat bilangan real? Nah, kita bisa gunakan diskriminan adik-adik. Diskriminan itu apa? Masih ingat? Jadi diskriminan itu bisa dipakai untuk menentukan apakah ada bilangan real. Ya, ada bilang apa akar-akarnya real. Jadi dari persamaan kuadrat kita bisa menentukan nilai dari diskriminannya berapa. Kalau dia besar dari 0 maka dia atau sama dengan 0 maka dia pasti punya akar-akar real. Masih ingat ya?
Kalau dikurang dari 0 itu nggak ada akar-akarnya nggak nyata atau bukan bilangan bukan bilangan real atau disebut bilangan imajiner. Ya, jadi kita hanya bisa menentukan dari diskriminannya. Bukan hanya sih, nggak tahu kalau ada cara lain, tapi salah satunya adalah menggunakan diskriminan. Diskriminan itu apa dia diskriminannya itu bisa pakai B kuadrat kurangi 4C bukan bisa pakai, tapi memang iya. Jadi kita harus menentukan apakah dia besar dari 0 atau sama dengan 0 atau malah justru kurang ya. Jadi kita akan pakai ini. Jadi tentukan diskriminannya. Oke. Diskriminannya berapa adik-adik? Oke, diskriminannya sama dengan berapa? B kuadrat. B-nya berapa? 1 kurangi C pangkat 2 kurangi 4 dikali A ya. A-nya berapa? 1. Jangan salah. Ini 1 dikali C. C-nya adalah B kurang 2. Oke, kita akan gunakan ini ya adik-adik ya. Kalau lebih sederhana berapa? Ya gini aja. Oke, kuadrat 4 dikali B kurangi 2. Oke, sekarang kita akan gunakan pernyataan yang diberikan. Di sini sudah ada 1, 3B tambah C sama dengan 7. 1 itu adalah 3B ditambah C sama dengan 7. Ya enggak adik-adik ya? Oke, sekarang kita mau ngecek karena ini angkanya kecil sama dengan 7 aja. Ingat, bila B itu sama C adalah bilangan asli. Jadi nggak akan pernah bilangan pecahan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi bulat tapi dia di atas 1. Oke. Kira-kira karena ini kecil ya, kita uji aja kemungkinan B-nya berapa adik-adik. Kalau B-nya 2, B-nya 1 mungkin enggak? Ya, kita mulai dari 1 yang paling kecil ya. B-nya 1, C-nya berapa adik-adik? 3 kali 1, 3 tambah C berapa? Hasilnya 7. 4. Ya, C bilangan asli bukan? Iya, 4. Nah, berarti bisa. Sekarang yang kedua. B sama dengan 2. 3 kali 2 berapa? 6 tambah berapa? Hasilnya 7. 1. Kalau 3 mungkin enggak? Ayo. 3 kali 3 9. Udah lebih dari 7. Masa 9 tambah berapa? Negatif masuk enggak? Enggak bisa karena hasilnya C-nya adalah bilangan asli. Jadi yang kemungkinan ini hanya ini. Oke, kita pakai kemungkinan ini adik-adik. Yang pertama. Oke, kita pindahin aja ya di bawah ya. Biar nggak mengambil banyak tempat. Oke, B-nya tadi adalah 2. Oke, B-nya 2. B-nya 2, C-nya adalah 1 ya. Oke. Sekarang kita akan gunakan nilai B sama dengan 1 tambah dengan C sama dengan 4. Ini ke sini. Jadi kita masukin ke dalam ini yang atas ini tadi. Oke. Ingat ya. Ya. Jadi kita akan menentukan diskriminannya melalui ini. Oke, kita tulis D diskriminan ya. 1 kurangi C. 1 kurangi C-nya 4. Oke. Kurang 4. B-nya berapa? 1. 1 kurangi 2. Hasilnya berapa ini adik-adik? Ini ada kuadrat. 1 kurang 4 min 3 pangkat 2 9. 9 dikurangi 4 dikali 1 kurangi 2. Ini min, berarti min 4 dikali min 1 hasilnya positif 4. Jadinya di 13. 13 kurang dari atau besar dari 0? Besar dari 0 ya. Ternyata di sini bisa dari syarat ini. Tapi yang kedua masuk nggak? Jadi harus kunci semua ya, jangan satu aja ya. Oke, D-nya berapa?
T-nya adalah 1 kurangi C. C-nya adalah 1 ya di sini ya. 1 kuadrat dikurangi 4 dikali B-nya berapa? B-nya 2 dikurangi 1. Jadi ini juga dimasukin sini ya, jangan pusing ya. Gitu ya. Oke, 2 kurangi 1 1 2 ya. 2 sama dengan 1 kurangi 1 berapa? 0. Pangkat 2 0. 4 2 kurang 2 0. Ini juga 0. Apakah 0 sama dengan 0? Ya iya, karena di sini besar sama dengan 0. Jadi akarnya nanti kembar kalau pakai itu. Maksudnya ya. Gitu ya. Oke, ternyata kita bisa simpulkan ini karena sama dengan 0, kemudian besar dari 0, maka kita bisa menentukan bahwa ini sudah cukup, pernyataan sudah cukup. Ya. Oke, karena bisa terjawab apakah ada real. Artinya ada bilangan real kalau mana tadi? Kalau 33B tambah C sama dengan 7 gitu ya. Oke, kemudian yang kedua kita masuk pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua adalah 2B kurangi C sama dengan 3. 2B kurangi C sama dengan 3. Apakah kita bisa mengecek satu-satu? Bisa aja. Kita cek dulu B-nya berapa. Kita mulai dari 1, mungkin nggak B-nya 1. 2 kali 1, 2 kurangi berapa sama dengan 3. Nggak mungkin ya, karena ini C-nya pasti negatif, jadi nggak mungkin. Padahal C adalah bilangan asli. Kalau 2 mungkin nggak. 2 bisa. 2 kali 2, 4. Kurangi berapa hasilnya? 3. 1 ya. Berarti bisa. Oke, apalagi? 3 ya. Kalau oh iya, ini mirip ya tadi ya, B sama dengan 2 sama dengan 1, berarti ini mirip ya sama ini. Iya, bisa ya, bisa, pasti 0 hasilnya ya. Berarti bisa ya, tadi tanpa ngecek lagi berarti bisa. Oke, kemudian yang kedua, B sama dengan 3. 2 kali 3, 6. 6 kurang berapa hasilnya? 3. Ada lagi 4. C-nya berapa? 8 kurangi 5. Jadi gitu ya. Oke, karena ternyata ini banyak ya. Ternyata banyak dan salah satunya sudah memenuhi akar-akar real. Berarti kita nggak bisa hanya mengecek ini aja. Karena ada banyak, kita harus mengecek secara keseluruhan, secara umum. Ya, tapi kalau dilihat memang ini sudah di atas 0 semua ya nanti hasilnya. Diskriminannya pasti 0 semua. Tapi kita butuh bukti apakah dia mewakili semuanya. Nah, caranya adalah kita ubah ini ya. Ini kalau kita pindahin min C ke kanan, hasilnya dan 3 ke kiri, hasilnya adalah 2B kurangi 3. Iya kan? Min C-nya ke kanan, 3 ke kiri, 2B kurangi C. Nah, setelah itu C yang ini kita masukin ke dalam nilai diskriminan ini. Gak apa-apa ya, panjang ya. Oke, sehingga kita bisa tahu dengan menggunakan pernyataan ini. Oke, jadi di sini sudah ada ini. Kita memasukkan diskriminannya berapa adik-adik? Diskriminannya adalah 1 kurangi, kita ganti ya. C-nya jadi 2B kurangi 3. Berarti 2B kurangi 3. Ya, perhatikan ada yang di samping. 2 kuadrat, kemudian 4 dikali B kurangi 2 sama dengan berapa? Oke,
kita kuadratkan, kita keluarin ya. 1 kurangi 2B ditambah 3 kuadrat. Oke. 4 kali B 4B min 4 kali 2 kurang kali min 2 8 ya. Oke. Nah, setelah itu kita keluarkan 1 tambah 3 4 kurang 2B. Oke, jangan ingat ada pangkat dikurangi 4B ditambah 8 sama dengan ini biar muat ya. Kemudian ini kita kuadratkan 4 kuadrat 16. 4 kali 2 8 kali 2 16B ya enggak? 16B ditambah min 4 pangkat min 2 pangkat 2 adalah 4B kuadrat dikurangi 4B ditambah 8. Oke, sekarang kita tambah dan kita pindahin 4B nya ke kanan ke kiri ya. 4B kuadrat kemudian min 16B kurangi 4B berapa? Min 20B. 16 tambah 8 24B. Enggak ada B nya, enggak ada B nya. Nah, supaya lebih sederhana kita bisa keluarin 4-nya, keluarnya 4-nya. Jadi B kuadrat dikurangi 5B ya ditambah 6 ya enggak? Oke. Nah, sekarang keluarkan. Kita faktorkan B kuadrat, bisa enggak? Bisa. B dikurangi 2 kali B kurangi 3 ya enggak? B kuadrat kurang 5B ditambah 6 kuadratnya berapa? Nah itu ya. Oke. Nah ternyata setelah difaktorkan hasilnya berapa adik-adik? Enggak menghasilkan apa-apa ya. Jadi perhatikan di sini B-nya paling kecil adalah 2. Perhatikan di sini paling kecil adalah 2. Kalau Anda substitusi ke dalam sini paling kecil adalah 2. Berapa hasilnya? 4 kali 2 kurang 2 hasilnya adalah 0. Oke, kalau makin tinggi makin positif enggak? Iya, karena di sini kurang 2 kurang 3. Jadi makin besar nilai B-nya makin positif, makin naik. Nah, misalnya 4, 5, 6. Jadi di atas 2. Enggak mungkin 1 adik-adik. Karena nilai B-nya pasti di atas 2. Kalau jadi 1 ya negatif hasilnya C. Nah, hanya melihat B kita bisa menentukan bahwa nilai diskriminannya pasti positif. Oke adik-adik, itu ya cukup panjang ya. Silakan diulang-ulang kembali kalau masih belum mengerti. Sehingga kesimpulannya ini adalah cukup juga. Oke, sehingga nanti jawabannya adalah D.